Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Senang sekali nih, saya bisa kembali dengan Bung Said Didu. Dan alhamdulillahnya lagi ini Bang Said Didu ini juga sehat walafiat, kelihatannya bugar. Kalau saya lihat wajahnya semakin gelap nih, berarti banyak olahraga nih. Gitu ya Bang Said Didu ya? Ya, saya juga senang Mas Hersu sehat. Tiap saat kita dapat WA dari teman-teman, ada di ICU, ada yang Ya, almarhum, ada yang positif. Ya ya. kita berdoa lewat dari musibah ini dan ya tetap jaga kesehatan. Saya biasanya jalan ya 1,5 sampai 2 jam dengan jarak 10 sampai 12 kilometer. Luar biasa. Luar biasa. Ini penting tetap mendengar kabar para sahabat-sahabat dan tentu saja para viewer kita tetap sehat itu merupakan kegembiraan tersendiri bagi kita ya. Bang Saidir, sekarang saya ini akan kembali bertanya-tanya pada Anda ini. Saya baca di media ini dalam rapat kerja dengan DPR itu Menteri Negara BUMN Erick Thohir itu jelas satu dia minta ada penambahan PMN itu 72 triliun untuk BUMN. Dan kemudian ini judul di Kompas yang menarik ini. Disebutkan bahwa saat negara keluar PMN lebih banyak untuk BUMN dibanding dividen. Nah coba meskipun saya tidak memahami terlalu detail, ini saya membayangkan jadi artinya sebenarnya negara mengeluarkan uang terlalu banyak sementara yang masuk lebih kecil. Jadi ini sebenarnya rugi gitu. Jadi apa sebenarnya yang maksudnya ini Bang Said itu? Jadi perlu saya jelaskan secara detail tentang apa sih PMN. Kenapa BUMN dalam kondisi apa harusnya BUMN dikasih penyertaan modal negara. Kemudian kita akan bahas BUMN yang rencana diberikan yang 12 BUMN tersebut. Kita tahu bahwa itu adalah 2022 loh. Ya, 2021 ada juga lebih dari 100 triliun. Seingat saya 1.200 triliun. Nah, PMN penyertaan modal negara itu adalah pengambilan, saya ulangi, pengambilan uang rakyat dari APBN untuk diserahkan kepada BUMN untuk tidak digunakan berbisnis. Itu bahasa sederhananya. Artinya, uang rakyat diambil diserahkan ke BUMN untuk dipakai berbisnis. Kalau dipakai berbisnis, berarti rakyat mengharap laba dong, keuntungan dong dari modal yang ditambahkan. Nah, kenapa BUMN suka sekali dapat penerimaan modal negara? Karena itu sumber uang yang tidak ada bunganya dan tidak tercatat sebagai utang. Tidak tercatat sebagai utang. Dia sebagai aset masuk, tidak ada utang. Neraca tidak terganggu dan tidak utang. Tanpa bunga pula. Jadi bukan utang tanpa bunga. Nah, sementara kita tahu sekarang, Mas Heru, hampir semua APBN itu bersumber dari utang. Utang dengan berbunga 6-8%. Artinya BUMN sekarang betul-betul sudah menjadi sumber masalah. Kenapa? Karena rakyat disuruh membayar bunga utang dan utang. Kemudian BUMN mengambil tanpa utang. Nah, itu kira-kira masalahnya. Nah, jadi saya niat untuk minta PMN pun di kondisi seperti ini menurut saya itu adalah apa ya? Sudah mengabaikan kepentingan rakyat karena itu uang rakyat yang diambil tanpa menjanjikan dividen. Nah sekarang pernyataan modal negara itu biasanya diambil pada saat kapan sih? Dilakukan pada saat seperti apa sih? Saya sejak 2005 di BUMN dan mengikuti sampai sekarang itu pernyataan modal negara biasanya dilakukan kalau BUMN keadaan terpaksa atau kita kelebihan uang. Pernah terjadi kita kelebihan uang tuh di 2006. Akhirnya dikasih pernyataan modal negara. Karena daripada dibelanjakan, mending dikasih BUMN dipakai berbisnis untuk dapatkan laba. Dan dampak daripada itu, BUMN yang diberikan itu kelihatan sekali. Tahun 2005, laba BUMN itu hanya 27 triliun, dengan dividen seingat saya 8 triliun. 8 triliun, 28 triliun diambil 8 triliun. Laba 2010 itu 159 triliun dengan dividen 37,5 triliun. Bayangkan Lompatan ya. peningkatannya dari 27 triliun ke 159 triliun. Nah, itu dampak daripada nah,
Nah, dividen tidak bisa menjadi ukuran karena itu namanya ada payout ratio, berapa persen yang diambil oleh pemerintah. Saat itu kami memberlakukan bahwa BUMN yang untuk kepentingan rakyat itu tidak boleh diambil dividen. Seperti perhutani, itu nggak boleh diambil dividen. Kemudian asuransi seperti jam sostek, ya BPJS Kesehatan, dulu Askes, kemudian Asabri, kemudian PTPN itu diambil minimum, bahkan nol. Tidak boleh diambil dividennya, karena itu untuk kepentingan rakyat. Itu dulu kebijakan pemerintah saat itu, dia mengambil dividen. Nah sekarang, pada saat sekarang, kita lihat, BUMN tahun dividen besar sekali juga tuh sekarang 2015, 2015, 2016. Kenapa? Saat itu adalah pemerintah ingin membangun jalan tol. Sehingga jalan tol ini tidak layak secara ekonomi. Nah, sekarang terus banyak sekali perusahaan-perusahaan penugasan yang dilakukan pemerintah memaksa memberikan PMN seperti kereta api cepat. Itu memberikan penyertaan modal negara ke kereta api dan adikarya. Nah, jadi saya lihat bahwa penugasan inilah yang menyebabkan penyertaan modal negara naik. Nah, adalah bagus karena begini, di dalam Undang-Undang BUMN menyatakan bahwa apabila pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN dan tidak layak, maka pemerintah wajib mengganti semua biayanya ditambah margin yang layak. Itu bunyi undang-undang. Nah, jadi dan dipakai mekanisme penyertaan modal negara. Tapi pengalaman penyertaan modal negara tahun 2016, 2015, 2016 kan dipakai ke BUMN konstruksi untuk membangun jalan tol. Apakah itu menghasilkan uang? Dampaknya sekarang malah meningkatkan utang. Nah, utang, bayangkan, tidak terbayang saya, Waskita Karya, utangnya sampai 90 triliun, sementara asetnya cuma 16 triliun. Nah, coba, berarti ada masalah besar, dulu dikasih penyertaan modal negara juga. Nah, berarti penyertaan modal negara sama sekali tidak memberikan kemampuan untuk memperbaiki neraca BUMN untuk melaksanakan tugas. Dan tidak memberikan laba, malah merugikan. Dampaknya sekarang adalah jalan tol diobral, dijual. Nah, itu seperti umpamanya kereta api cepat. Juga kan tiap saat dikasih penyertaan modal negara untuk menyelesaikan proyek itu yang jelas-jelas itu merugikan. Jadi saya menyatakan sekarang penyertaan modal negara sekarang ini adalah untuk melaksanakan fungsi penugasan pemerintah untuk mengejar pencitraan, bukan untuk menyehatkan BUMN. Itu, Mas. Gini, namanya kan badan usaha milik negara. Nah, kalau namanya badan usaha milik negara ini ya pemikiran orang awam, saya kira ini kan harusnya untung gitu ya. Nah, sebenarnya selama ini apa sih tujuannya didirikan badan usaha milik negara, dan kemudian dalam hal apa ada yang diperbolehkan untuk mendapat penugasan dari pemerintah dengan konsekuensi perusahaan itu menjadi rugi? Oke. Jadi tujuan BUMN kan sangat jelas. Satu adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah mengejar keuntungan. Ketiga adalah melakukan tugas keperintisan. Keempat, membantu usaha UMKM. Yang kelima, melaksanakan untuk kepentingan rakyat. Banyak. Nah, kita tahu bahwa BUMN itu ada komersial murni, ada memang yang untuk kepentingan rakyat. Banyak. Tapi intinya semua adalah mengejar keuntungan. Nah, yang menarik sekarang, saya ini perlu luruskan kepada publik. Sekarang selalu dijumlahkan tuh pendapatan negara dari BUMN menjadi 3. Satu adalah pajak, 2 PNBP, pendapatan negara bukan pajak, dan 3 dividen. Padahal sebenarnya yang diukur itu dividen. Kenapa hanya diukur dividen? Karena perusahaan non BUMN itu bayar pajak juga. Jadi walaupun Pertamina umpamanya swasta yang melaksanakan, bayar pajak juga, tidak ada bedanya. Bayar juga PNBP, royalti, itu sama, tidak ada bedanya. Jadi yang sama dengan swasta itu bukan indikator. Karena siapapun melakukan itu membayar begitu juga. Jadi, tapi sekarang untuk membuat besar jumlahnya, maka digabungkan. Itu cara-cara ya tidak salah,
tapi publik harus berikan penjelasan bahwa itu bukan itu maksudnya. Sama aja dengan Marhesu. Sekarang kalau kita bayar ngitung pajak yang kita bayar, itu juga kita menyetorkan negara besar kali, ya kan? Kita pakai HP begini kan bayar pajak kita, gitu kan? Nah itu agak lucu itu. Jadi kalau pajak juga dimasukkan sebagai sebagai prestasi gitu, itu bukan prestasi, itu kewajiban. Nah, jadi Ya. itu Mas Hersy. Oke, jadi memang saya membaca juga sebagai orang awam saya juga bingung karena kalau lihat ada soal pajaknya PNBP dan sebagainya itu jadi besar gitu soal dan tapi kemudian kita terpukau karena yang saya kemudian ketika saya baca ini pemerintah misalnya Menteri Erick Thohir minta PMN 72 triliun. Sementara ekspektasi dividennya hanya sekitar 35 sampai 40 triliun. Dari situ aja kan kalkulasinya juga jelas itu rugi. Tapi karena tadi dibilang bahwa kan ada pajak, ada PNBP yang kita bayar, jadi kelihatannya sangat besar gitu. Ya itulah cara itu cara penyajian data untuk mengharap orang tidak paham. Tapi kita harus membantu rakyat membuka pemahaman bahwa namanya badan usaha milik negara adalah mencari keuntungan, sehingga yang diukur itu adalah keuntungan dan dividennya, bukan pajaknya. Pajaknya penting, tapi bukan itu kinerja. Bukan kinerja, tidak ada namanya di indikator kinerja BUMN itu menyatakan berapa setoran pajak, tidak ada. Berapa setoran PNB, berapa setoran royalti, tidak ada. Karena itu kewajiban. Yang dia adalah kinerja itu diukur berapa laba yang dia peroleh, itu kinerjanya. Jadi kalau sudah mengatakan menyetor pajak itu berarti sudah mengangkat tangan tentang kinerja, gitu loh. Nah, ini PMN ini terutama pada perusahaan-perusahaan karya yang mendapat penugasan ini kan sebenarnya konsekuensi logis ya dari itu tanggung jawab pemerintah karena pemerintah sudah menugaskan itu jadi dia harus bertanggung jawab kan. Tetapi mungkin yang jadi persoalan akibat dari penugasan-penugasan yang tidak dikalkulasi dengan baik ya, terutama yang seperti yang disebut tadi infrastruktur jor-joran tetapi kemudian ternyata merugi semua. Jadi saya begini, Mas. Ini usulan penyertaan modal negara tahun 2021 ini saya memperkirakan nasibnya sama dengan penyertaan modal negara 2015-2016. Bahwa ini hanya menambah kerugian bagi BUMN. Jadi begini, BUMN dikasih penyertaan modal negara itu adalah untuk menambah ekuitas agar dia bisa menambah utang. Itunya prinsipnya. Jadi maksudnya begitu. Kalau dia dikasih 1 triliun, berarti dia punya kapasitas menambah utang 4 triliun. Berarti 3 triliun. Berarti dia punya modal 4 triliun. Nah, utang ini, yang ini adalah utang komersil yang bunganya tinggi. Nah, kalau tidak layak, maka terjadi seperti tahun 2015. Bahwa itu hanya akan membebani utang karena memang proyeknya tidak layak. Nah, saya heran sekali, coba Mas Hersu bayangkan, di tengah kesulitan membayar rumah sakit, kelangkaan oksigen, kemudian kelangkaan obat-obatan, nakes tidak dibayar, ada pihak yang ingin mengambil uang rakyat untuk sebagai penyertaan modal negara untuk membangun jalan tol. Logikanya di mana? Kira-kira itu kita belum bicara bisnis ya, kita bicara keadilan saat ini. Ya, keadilan saat ini. Nah, di tengah-tengah itu ada orang berniat mengambil uang rakyat untuk membangun jalan tol, membangun kereta api cepat, dan mengganti kerugian perampokan di Jiwasraya. Karena saya baca 12 BUMN yang mendapat itu ada dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah untuk penugasan, yaitu BUMN konstruksi, ditambah dengan kereta api. Kemudian ada restrukturisasi ada dalam rangka menutupi kerugian. Nah, ya itu kan ada Bahana BPUI. Itu adalah untuk holdingnya untuk menutupi Jiwasraya. Mau dikasih juga. Habis dirampok, bayangkan perampoknya tidak mengembalikan uang sampai sekarang, tapi uang rakyat diambil. Ya kan? Nah, yang menarik juga saya adalah ada 2 yang menarik lagi. Saya nggak tahu ada masalah apa di BN dan BTN sehingga dikasihkan penyertaan modal negara juga.
saya was-was nih, siapa tuh bank sudah menghadapi persoalan besar. Nah, kereta api cepat, ini kan dikasih lagi. Kita berkali-kali loh, PT Kereta Api dikasih dalam rangka percepatan kereta api cepat. Nah, jadi saya melihat sekarang hanya menyentuh, saya tidak anti penyertaan modal negara. Tapi kondisi saat ini, apakah masih wajar mengambil uang rakyat untuk investasi jalan tol, kereta api cepat di tengah-tengah pandemi seperti ini, sementara uang tersebut juga adalah hasil utang yang bunganya cukup tinggi. Itu saja, Mas. Iya, saya ulangi sekali lagi ya, ini istilah penyertaan modal negara ini adalah uang rakyat ya, karena nanti ini kan uangnya diambil dalam situasi sekarang jelas bahwa diambil dari APBN dan APBN kita itu dari utang dan utang itu nanti yang akan membayar adalah rakyat juga, gitu ya, Bang Said Didu. Oke. Bang Said Didu ini kadang-kadang dibungkus dengan istilah canggih, PMN apa dan sebagainya, tapi akhir-akhirnya rakyat juga yang harus bayar. Jadi benar Mas Heris tadi, ringkasannya adalah penyertaan modal negara saat ini adalah pengambilan uang rakyat dari APBN yang diperoleh dari hasil utang yang cukup tinggi untuk membangun, diambil BUMN untuk membangun jalan tol, membangun infrastruktur, sementara di pihak lain rakyat kekurangan, pemerintah kekurangan uang untuk membayar rumah sakit, pembelian obat, tenaga kerja kesehatan dan lain-lain. Itu saya pikir itu apa namanya, tidak sama sekali. Dan saya itu yang menarik, Mas Hersu. Saya baca tadi bahwa laba BUMN sekarang 2020 hanya ditargetkan 2020 ya, itu 28 triliun. Mas Hersu bisa bayangkan tahun itu kembali 20 tahun lalu mundurnya. 20 tahun lalu. Itu Pak, saya masuk tuh 27 triliun, sekarang 28 triliun. Itu masuk tuh maksudnya 2005, itu 20 tahun lalu. Iya. Yes. Baik, terima kasih Bang Said Didu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.